Majelis Ilmu melanjutkan lagi pembahasan kita. Insyaallah melanjutkan pembahasan fikih korban ya Pak ya. Insyaallah. Masalah-masalah yang terkait dengan seputar korban. Kemarin kita membahas amalan-amalan, sekarang kita balik lagi ke pembahasan mengenai korban itu sendiri. Kemudian selawat dan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir kelak. Terakhir pembahasan kita Pak dari fikih masalah seputar korban itu adalah hewan korban yang cacat setelah dibeli ya. Itu terakhir kayak pembahasan kita kalau saya nggak salah ya. Jadi kita sedikit ulang ya. Sebelum kita lanjut di pembahasan selanjutnya. Jadi hewan korban kalau seandainya cacat setelah dibeli dan kecacatan itu bukan karena faktor kita sengaja melakukannya ya, bukan karena sengaja kita untuk merusak hewan korban tersebut, maka hukumnya menurut jumhur ulama sah untuk dijadikan sebagai korban ya Pak ya. Sah dijadikan sebagai korban. Itu diungkapkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Mughni. Apa kata beliau? Idza aujaba udhiyatan sahihatan. Kalau seandainya dia sudah membeli mendapati ya kurban yang sahihah, yang sehat, salimatan minal uyub, selamat dari aib. Aib hewan korban yang pokok itu kan ada 4 ya Pak. Pertama, nggak boleh dia celek buta sebelah matanya, yang jelas kebutaannya, atau pincang yang jelas kepincangannya, ya, atau sakit yang jelas sakitnya dia nggak mau makan, itu ditunggu supaya sehat dulu, kalau nggak jangan digunakan korban. Kemudian terakhir itu apa? Yang nggak ada akalnya, stres, akalnya nggak ada akalnya tapi dia nggak stres itu Pak ya. Agak mirip gila, itu nggak bisa dijadikan sebagai korban. Itu yang menjadi pokok itu. Kemudian kalau lebih daripada itu berarti lebih nggak boleh. Misalnya kedua matanya buta, itu lebih nggak boleh lagi Pak ya. Atau misalnya kakinya bukan satunya yang semuanya pincang, berarti nggak boleh. Kalau seandainya di luar itu paling tinggi hukumnya cuman makruh ya. Paling tinggi hukumnya cuman makruh. Jadi 4 itu yang termaktub di dalam hadis. Jadi kalau seandainya seseorang sudah membeli korban yang selamat dari seluruh aib ya, sehat, nggak ada aibnya sama sekali, summa hadasa bihi aibun, kemudian terjadi aib, yamna al-ijza, muncul aib setelah dibeli yang menyebabkannya tidak memenuhi syarat. Kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, misalnya matanya menjadi kakinya patah, matanya menjadi buta sebelah, atau sakit Pak ya. Kita udah berusaha menjaga dengan sebaik-baiknya, kemudian tertimpa sakitnya itu menyebabkan dia nggak mau makan, nggak mau ini ya. Kalau seandainya itu terjadi, maka dia zabahaha ya, dibolehkan sebagai korban di situ ya. Wa ajza'athu, dan itu cukup baginya, termasuk sebagai daging korban, bukan daging biasa ya. Diriwayatkan oleh Atha, Hasan, An-Nakh'i, Az-Zuhri, Tsauri, Malik, Syafi'i, dan Ishaq. Apa dalil lainnya Pak? Dalilnya riwayat Al-Baihaqi ya. Ada riwayat dari Al-Baihaqi dari Ibnu Zubair radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah diberikan hadiah onta yang matanya matanya buta sebelah Pak, celek gitu ya. Kemudian beliau mengatakan ingkana asabaha ba'da mashtaraitumuha fa'amduha, kalau seandainya dia terkena penyakit buta itu, buta sebelah ya, celek ya, setelah kalian beli maka lanjutkan. Artinya setelah dibeli, awalnya dibeli sehat, kemudian terjadi hal yang di luar
kemanusiaan ya, bukan karena faktor kita, kelalaian kita, matanya menjadi buta ya Pak ya. Lagi diajak misalnya sapinya ke sawah tiba-tiba ketusuk, itu kan nggak sengaja ya. Maka tetap dilanjutkan sebagai korban. Wa in kana asabaha qabla an tashtaruha, kalau seandainya terkena penyakit itu, aib itu sebelum dibeli, fa'abdiluha, maka gantilah. Dilihat posisinya seperti itu. Kemudian masalah selanjutnya Pak, yang sering juga dipertanyakan terkait dengan korban itu adalah berhutang untuk korban. Ya, berhutang untuk korban. Sebelumnya kita membahas, kalau bisa di setiap rumah minimal ada satu korbannya, itu minimal. Kemarin kita bahas Pak ya, di pertemuan kemarinnya lagi gitu. Yang hadis riwayat Imam Ahmad itu, inna ala ahli kulli baitin fi kulli amin adhatun. Kalau bisa setiap rumah ya ada satu korban, yang satu korban itu pahalanya nyangkut ke semuanya. Bahkan yang sudah meninggal bisa sangkutkan ya Pak ya. Saya korban nyangkut ke istri saya, anak-anak saya, kemudian orang tua yang sudah meninggal itu bisa dimasukkan ke situ ya, tanpa perlu pengkhususan. Ya, itu salah satu caranya Pak yang disepakati oleh para ulama tanpa ada perbedaan di situ. Nah, kalau seandainya ya pengen mendapatkan fadilah itu Pak, kemudian kita berhutang untuk berkorban, ya maka kalau seandainya ya Pak ya, kalau seandainya kita secara hitung-hitungan itu memiliki kemampuan untuk melunasi hutang, ya, maka tidak ada masalah berhutang ya Pak untuk berkorban. Bahkan sebagian ulama itu menyunnahkan itu ya, biar bisa menjalankan sunnah tahunan itu. Kan sunnah tahunan sebenarnya, sunnah tahunan. Jadi misalnya kemarin sudah kita contohkan ya, penyembelihan tanggal 28 kan akhir bulan berarti Pak ya. Kayak gajian lah misalnya, saya gajiannya tanggal 1. Ya, mau ikut atau tanggal inilah, tanggal lewat intinya lewat hari tasyrik baru gajian gitu. Pengen korban. Secara hitung-hitungan saya kan nggak punya utang yang lain. Jadi kalau seandainya saya berhutang untuk korban, dari sisi gaji juga cukup, itu nggak dipermasalahkan, dibolehkan oleh para ulama itu Pak. Jadi selama hutang itu di atas tanggungan. Jadi secara hitung-hitungan, kalau saya hutang itu terbayar lah gitu, terbayar dengan uang yang saya miliki. Cuman pas jadwalnya korban itu uangnya nggak ada gitu, karena memang banyak kebutuhan di akhir bulan apalagi gitu ya. Maka nggak ada masalah berhutang. Bahkan sebagian ulama itu mensunnahkannya. Namun jikalau dalam hitungan kita itu nggak ada, kalau kita berhutang nanti malah nambah beban baru lagi Pak ya, maka tidak, utamanya nggak berhutang. Tapi kalau seandainya ada kemampuan secara hitung-hitungan bisa untuk berkorban, maka terbaiknya kita ya nggak masalah kita berkorban Pak. Sebagian malah mensunnahkan. Kalau enggak ya udah nggak usah ditambah ya. Kalau seandainya nanti menjadi akumulasi hutang. Ibnu Taimiyah Pak, ketika ditanya masalah itu, beliau menjelaskan dalam kitabnya Majmu' Fatawa itu, ya juz 26 halaman 305, beliau mengatakan, in kana lahu wafaun, kalau seandainya dia bisa melunasi, ya. Jadi kalau berhutang bisa melunasi, supaya bisa melunasi secara hitung-hitungan. Fastadana ma yudhhi bihi, maka kemudian dia mencari hutangan untuk berkorban dengan korban itu Pak ya. Fahasan, maka itu baik kata Ibnu Taimiyah. Jadi kalau seandainya dia memiliki kemampuan untuk melunasi, kemudian dia fastadana mencari hutangan, ma yudhhi bihi untuk berkorban, fahasan, maka itu baik. Wala yajibu alaihi an yaf'ala dzalika, cuman itu enggak wajib baginya ya, bukan sebuah kewajiban Pak ya. Ini kan sejak awal kan mau hukumnya sunnah ya Pak ya. Jadi gitu. Kalau ada kemampuan ya silahkan, terbaik itu, baiknya begitu. Kalau enggak ada ya enggak ada masalah.
Kemudian masalah berikutnya yang juga sering dibahas adalah masalah bayar hutang dahulu atau kurban. Bayar hutang dahulu atau kurban. Jadi hutangnya dilihat dulu, Pak. Apakah hutangnya jatuh tempo atau tidak. Ya. Jadi kalau seandainya hutangnya jatuh tempo, ya, udah harus dibayar. Misalnya dibayar bulan ini uangnya ngepas gitu Pak ya. Misalnya 3 juta lah. Ya. Kalau seandainya saya kurban hutang nggak kebayar, udah jatuh tempo harus dibayar segera. Ya, padahal ada hutang lainnya juga mungkin nih Pak ya. Kalau seandainya bayar hutang nggak bisa kurban gitu, maka mana yang lebih utama? Para ulama menjelaskan membayar hutang kalau seandainya memang jatuh tempo, maka itu yang lebih utama, Pak ya, Bu ya. Jadi kalau seandainya hutangnya jatuh tempo, maka membayar hutang itulah yang lebih utama. Ada beberapa alasannya, Pak, Bu ya. Kenapa membayar hutang jatuh tempo itu lebih utama daripada korban? Pertama, membayar hutang itu hukumnya apa? Ya wajib. Kalau korban kan hukumnya sunnah muakkadah ya Pak ya. Sunnah muakkadah. Bahkan ulama yang menyatakan wajib berkorban juga saja itu juga tetap mensyaratkan orangnya mampu Pak ya. Kan pendapat sebenarnya di antara dua pendapat sunnah muakkad dan wajib itu kan ada pendapat pertengahan sebenarnya. Orang yang berkemampuan itu diwajibkan bagi mereka. Sebagian ulama mengatakan begitu. Jadi ulama yang mengatakan wajib tetap mensyaratkan di situ apa? Kemampuan. Jadi membayar hutang hukumnya wajib, sedangkan kurban hukumnya sunnah. Apa ya? Sunnah itu alasan pertamanya kenapa hutang jatuh tempo harus lebih dibayar lebih dahulu. Yang kedua, membayar hutang itu membebaskan kewajiban. Membebaskan kewajiban namanya apa? Zimmah. Ketanggungan kita, Pak. Kan hutang itu kan tanggungan ya. Kalau kata Umar bin Khattab itu hutang itu awaluhu ya, hamun wa akhiruhu huznun. Awalnya itu galau, kegelisahan, akhirnya itu kesedihan. Hutang itu begitu sifatnya. Makanya kita disuruh bebaskan segera. Ya, bebaskan dari tanggungan tersebut. Ketiga, hutang itu terkait dengan hak hamba Allah Subhanahu wa taala. Kan hutang itu kan hak manusia ya, Pak ya. Hak manusia. Ya. Kalau seseorang syahid saja itu kan ada yang tertahan dalam hadis ya, tertahan di pintu surga gara-gara hutangnya belum terbayarkan. Bahkan dalam riwayat lainnya Nabi nggak mau mensolatkan seorang sahabat sampai ketika itu ada sahabat lain yang menjamin akan membayarkannya. Jadi hutang itu terkait dengan hak hamba Allah Ta'ala. Sedangkan korban itu kan terkait dengan hak Allah ya Pak ya. Kan kita terkaitnya dengan ibadah itu ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktunya lapang, kalau nggak bisa tahun ini ya tahun depan gitu. Nggak bisa tahun depan lagi, tahun depannya lagi gitu. Kan waktunya lapang. Tapi yang jelas kalau korban itu hak Allah terkait dengan hak Allah, kalau hutang terkait dengan hak manusia. Ya. Kemudian alasan keempat kenapa bayar hutang yang jatuh tempo didahulukan dari korban? Hutang yang belum terbayarkan, ya itu ada kekhawatiran sendiri Pak ya, tadi yang kita jelaskan itu. Kalau seandainya hutang belum terbayar, tiba-tiba kita, ya Allah panggil atau apa gitu, masih ada tanggungan, jangan sampai kita nanti bermasalah di akhirat. Kan hutang itu kan nanti diminta ya Pak ya, dipertanggungjawab. Kita punya hutang dengan yang lain kan nanti ketika di sirot itu kan atau di kontoroh ya, ini itu kan dipertanggungjawabkan itu. Hutang itu akan dibayar dengan amal kebajikan kita. Ya, hutang kalau nggak direlakan bayar. Sampai nanti kalau nggak ada lagi yang untuk membayarkan kewajiban itu, dosanya dikasih ke kita. Ya. Sehingga kita dicampakkan ke neraka. Kalau seandainya membayarkan dengan kebajikan kita masih ada sisanya, nah sisa itu ditambahkan oleh Allah Ta'ala sehingga semuanya masuk surga. Kalau enggak, ya maka keburukannya diambilkan ke orang yang itu ya, yang berhutang yang enggak bayar itu. Kemudian dicampakkan ke neraka, masuk neraka dulu ya.
Intinya semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu beberapa alasan ya. Kalau hutang yang jatuh tempo itu idealnya kita bayarkan dahulu daripada korban. Kalau seandainya hutangnya lapang, Pak, nah ini yang lapang. Waktunya lama, kita pinjam sama saudara, bayarnya kapan-kapan aja bisa ya. Memang bayarnya kapan, kalau bisa segera ya Pak ya. Tapi kalau seandainya secara kesepakatannya misalnya bayar 12 bulan lah. Nah, ini baru bulan kedua, bulan ketiga masih lapang. Dan kalau seandainya hutangnya datang waktunya juga kita sudah siap uang lainnya, cuman yang paling dekat sekarang korban ya berarti sebagian ulama itu mengatakan ya idealnya nggak ada masalah untuk kita berkorban. Itu yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin ya. Beliau mengatakan la ara an yudhhiyal insanu, aku berpandangan ya manusia itu tidak usah berkorban, wa alaihi dainun, dia memiliki hutang, illa idza kana dainu muajjalan, kecuali hutangnya itu lapang masanya. Wa huwa alimun min nafsihi, kemudian dia tahu annahu idza halad dainu, kalau seandainya hutang itu sudah jatuh tempo, tamakkana min wafaihi, dia bisa membayarkannya. Jadi waktunya lapang, ketika waktunya datang itu dia bisa membayar, ya maka fala ba'sa yudhahi, dia enggak masalah untuk berkorban. Tapi kalau seandainya enggak begitu Pak, jadi kita korban sekarang nanti giliran jatuh tempo enggak ada duitnya. Padahal orang harus bayar, uangnya harus segera dibayar, maka terbaiknya adalah falyaddakhir ad-darahim allati indahu lid-dain. Maka hendaklah dia simpan dirham-dirham itu untuk hutangnya. Yang tahu lapang enggak itu kan kita sendiri Pak ya. Bukan orang yang tahu. Kita sendiri yang tahu kita lapang atau tidak itu. Makanya kita yang menjadi intinya lah di situ. Kemudian yang berikutnya Pak. Ya, berikutnya adalah masalah bersekutu dalam korban. Ini yang mungkin sebagian bertanya. Kenapa kok 7? Kenapa kok 1 ya? Jadi sebelumnya kita sudah sampaikan bahwasanya domba itu satu ya, satu orang untuk satu sahibul korban. Domba dan semakna dengan domba, kambing. Sedangkan onta dan sapi itu 7. Onta juga 7 walaupun ada sebagian pendapat mengatakan 10 ya. Sa'id bin Musayyab 10, tapi pendapat yang paling kuat itu adalah ya 7 ya. Sapi, onta hitungannya itu 7. Dalilnya apa? Pertama riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim, kata beliau, naharna, kami menyembelih ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal Hudaybiyah, pada tahun Hudaybiyah, al-badanata, onta an sab'ah, dari untuk 7 orang, wal baqarata an sab'ah, dan sapi untuk 7 orang. Sapi untuk 7 orang. Jadi Nabi menyembelih ketika Hudaybiyah, tahun Hudaybiyah, domba untuk 7, kemudian sapi untuk 7 ya. Kenapa enggak ada yang bertanya misalnya, kenapa yang afdal itu apa sebenarnya, sapi atau apa? Afdal itu kalau para ulama itu ya beda khilaf sebenarnya di kalangan para ulama ya Pak. Tapi yang paling banyak itu ya afdal itu ada di ontanya memang Pak. Onta, sapi, kemudian kambing itu. Terus kenapa Nabi dengan kambing dengan domba itu? Para ulama menjelaskan kenapa Nabi dengan domba. Itu bukan karena afdolnya. Tapi kenapa? Karena itulah yang paling gampang didapatkan di Arab itu. Di tengah gunung pasir itu. Sehingga Nabi tidak ingin menyulitkan hambanya. Bukan karena ini. Ya, bukan karena afdoliyahnya. Kalau onta kan nanti malah kesulitan mereka. Mahal onta itu. Makanya para ulama menjelaskan afdoliyahnya onta. Intinya pada korban itu, karena dia bersifat ibadah, semakin banyak dagingnya itu semakin bagus itu. Semakin banyak dagingnya semakin bagus. Kan pernah kita sampaikan ya, semakin gemuk dia. Makanya para sahabat waktu itu menggemukkan di Madinah. Kenapa? Karena biar banyak dagingnya dan terbaik gitu. Jadi semakin banyak dagingnya itu semakin baik. Semakin mahal, semakin banyak dagingnya, semakin gemuk itu semakin baik. Ya bukan, jadi pilihan Nabi, para ulama mensyarah hadis itu Pak ya, menjelaskan hadis itu. Pilihan Nabi terhadap domba itu bukan karena dombanya utama, enggak. Karena yang paling gampang didapatkan itu domba, dan itu yang paling gampang, paling murah lah gitu. Dan Nabi enggak ingin memberatkan umatnya itu.
Makanya kalau kita berkorban pun ya, Nabi kan memberi ruang itu, kita diperintahkan untuk berkorbannya. Cari yang paling, kalau seandainya kita kesulitan, cari yang paling gampang itu. Gampang apa? Ya kambing gitu. Murah juga sebagian Pak ya. Kalau misalnya sapi 3,5 kan di hari-hari itu kan dekati hari 10, 11 itu kan kadang malah turun harga itu kambing itu ya. Nah, jadi 2, jadi berapa? 2 pun mesti dicarikan kadang-kadang sebagian sama orang itu ya. Artinya kesempatan itu membuka. Nabi itu tidak ingin memberatkan. Ya, Nabi menjaga itu tapi nggak ingin. Makanya Nabi sesekali pernah dengan domba. Ini kalau ini dengan budna, badana, dengan onta Nabi Pak. Dengan onta. Kayaknya Nabi menyembelih dari onta untuk 7 orang dan sapi dari 7 orang. Dalam riwayat lainnya juga dikatakan hajat nama Rasulullah. Kami berhaji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fanaharnal ba'ira an sab'ah, kami menyembeli onta dari 7 orang, wal baqarata an sab'ah, sapi dari 7. Ini pendapat paling kuat ya. Jadi onta 7, sapi 7. Kalau dia mengatakan onta 10 itu pendapat dari Sa'id bin Musayyib sebenarnya, tapi itu pendapat yang tidak kuat ya. Kuat itu tetap 7. Makanya pernah kita sampaikan inti dari korban itu adalah semakin besar semakin bagus. Ya, sesuai dengan kemampuan kita lah Pak ya. Kan yang tahu ke lapangan kita kan kita masing-masing ya. Ada kayak pernah kita sampaikan juga ya, kalau kayak saya misalnya 3,5 itu saya udah berat ya Pak ya. Nah itu berarti terbaik buat saya itu. Ada orang yang mungkin harga kayak Pak Presiden atau apa ya Pak, 3,5-nya gampang begitu ya. Kayaknya 100 juta aja, sapi 100 juta gampang begitu. Maka beliau semakin ini dia bagi tergantung kondisi masing-masing Pak ya. Makanya Allah yang tahu. Nah, ibadah itu kan Allah yang tahu sebenarnya kondisi kita masing-masing. Ya intinya paling besar. Semakin baik, semakin bagus. Kemudian yang berikutnya Pak, memberikan kulit. Nah ini seringkali ya, ini kan berkali-kali sebenarnya Pak. Kulit untuk upah. Ini upah jangan. Sekarang kan udah jarang seperti Pak ya, kan ada operasional sendiri ya, ada operasional sendiri ya. Kalau dulu kan sering itu, kulit untuk upah jangan. Jadi kenapa? Karena korban itu Pak, korban itu semua bagiannya itu sudah diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Di jalannya jalan, enggak boleh di situ akad muawadhah namanya. Akad muawadhah itu akad jual beli, Pak ya. Kalau seandainya diupah itu kan ada jual beli, upah tenaga itu kan bayar, enggak boleh dari situ. Karena seluruh bagiannya sudah diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka enggak boleh diperjualbelikan. Sehingga tukang jagal atau siapapun itu enggak boleh dikasih kulit sebagai upah. Daging dibagi upah juga jangan. Pokoknya intinya jangan satu bagian pun sebagai upah. Makanya harus disediakan operasional sendiri. Pada dasarnya riwayat Ali ya. Ini mungkin sering diulang ini Ali ini Pak ya. Riwayat Ali radhiyallahu an. Amaroni kata Ali, aku diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Rasulullah an aku ma'ala butnihi untuk ngurusi ontanya Nabi, wan atasaddaq bilahmiha, kemudian mensodakohkan dagingnya, wajuludiha, kemudian kulitnya, ya wa ajillatiha, dan ajillahnya kulitnya juga, wa alla u'tiyal jazzara minha, kemudian enggak diberikan kepada tukang jagal sebagai upah. Jadi kata kuncinya memang upah ya Pak ya. Kata kuncinya apa? Upah. Kemudian apa kata Ali? Nahnu nu'tihi min indina, kami kasih dari kantong kami sendiri. Makanya kalau korban kan sekarang rata-rata begitu. 3,3 juta, 3,4, 200-nya apa 100-nya untuk operasional. Itu lebih bagus sebenarnya dan harus dijelaskan jelas juga Pak ya. Sama panitia misalnya 34 100-nya untuk ini harus dijelaskan. Itu solusinya apa? Solusinya kalau seandainya ada kulit atau apa nggak tahu mau diapain ya, akadnya dirubah ya Pak ya. Diserahkan dulu, akadnya bisa akad disodakohkan, kalau enggak akad dihadiahkan atau akad dihibahkan, kan udah berubah dia itu. Sama kayak saya misalnya dikasih daging sama orang gitu. Kan udah jadi hak milik saya. Setelah itu kalau saya mau jual kan enggak ada masalah di situ. Ya, intinya akadnya dirubah dulu. Jangan langsung dijadikan sebagai apa gitu ya. Dan panitia termasuk kan ngambil daging atau apa, misalnya tiba-tiba langsung dimasak, ya intinya kesohibul korbannya harus minta izin dulu Pak ya. Gitu ya. Jadi komunikasi antara sohibul korban dengan ini. Walaupun mungkin sohibul korbannya nggak akan mempermasalahkan dagingnya diambil karena dagingnya udah banyak. Cuman kan
etika adabnya syariatnya memang begitu ya. Kan yang punya hak mereka sebenarnya Pak. Kita semua suka panitia kan suka relawan. Harus meminta kepada saibul korban. Saibul korban oke, nggak apa-apa misalnya mau masak, biasanya kan sebagian masjid masak. Pak. Ya minta kepada saibul korban itu. Kan bagiannya kita menjelaskan 3 bagian Pak. Sepertiga bisa dimakan, sepertiga bisa dihadiahkan, sepertiga disedekahkan. Sebagian mengatakan sepertiga bisa disimpan. Nah ini kan banyak dagingnya sebenarnya. Dia mengatakan udah lah karena misalnya ambil aja bagian saya untuk dimasak misalnya. Untuk panitia nggak ada masalah di situ, asalkan dia memang redo di situ. Yang nggak boleh itu tiba-tiba kita ngambil saja tanpa minta izin ke mereka. Ya itu ya jangan. Ya, minta izin mereka, minta izin pada sahibul korban. Ya, atau misalnya kalau sahibul korban mau berbagi, berbuat baik, misalnya panitia mau dikasih lebih dari punya dia, nggak ada masalah, punya dia banyak, Pak. Yang penting itu izinnya kepada sahibul korban itu, ya, ya, kita izin kepada mereka. Itu mungkin salah satu solusi, gitu ya. Kalau seandainya itu, yang penting jangan diambil sebagai upah, kata kuncinya jangan. Mungkin salah satu solusinya begitu, solusinya begitu. Kalau seandainya perlu diperhatikan hal-hal terkait dengan hal itu. Jadi termasuk kepala nggak tahu mau diapain ya, dihibahkan aja, dihadiahkan ya Pak ya. Jangan dibiarkan tergelentang nggak jelas juga gitu ya. Dibuang ya jangan juga. Kalau seandainya ada yang bisa ngelola ngapain juga dibuang gitu ya. Atau termasuk pada lembaga-lembaga tertentu ya dihadiahkan. Dihadiahkan. Nah, kemudian kalau seandainya masalah berikutnya juga kulit korbannya langsung dijual sama sama sahibul korban ya Pak ya. Jadi dijual kemudian uangnya dipakai buat sedekah gitu. Ya. Yang jual misalnya panitia sebagai wakil dari sahibul korban atau sahibul korban sendiri, kemudian uangnya dimanfaatkan untuk sedekah ya Pak ya. Bukan untuk kepentingan operasional itu nggak boleh. Sedekah misalnya. Sedekah fakir miskin kan sama-sama kurbah itu. Ada 2 pandangan di kalangan para ulama. Mazhab Hanafi, kemudian salah satu riwayat Ahmad itu membolehkan, tapi jumhur ulama tetap melarang. Jumhur ulama ya jangan dijual langsung sama sahibul korban itu. Kalau nggak tahu mau diapain ya udah dihibahkan saja kepada yang lainnya, ya. Pada lembaga yang terpercaya atau kepada pribadi atau apa, kemudian dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apa dasarnya di sini? Dasarnya mazhab Hanafi dan Ahmad ini dikatakan dalam kitab At-Tabyin Al-Haqa'iq ya. Walau ba'ahuma bid-darahim, kalau seandainya dia menjualnya dengan beberapa dirham liyatasaddaq biha, untuk disedekahkan jaza, boleh. Ini pandangan dalam mazhab Hanafi ya Pak ya, dan Imam Ahmad. Kenapa dibolehkan sama mereka? Li'annahu qurbah, karena dia sama-sama ibadah. Daging dibagikan ya babnya sedekah, kan masuk sedekah secara umum itu. Kemudian uangnya dijual sama sahibul korban, ya sedekah kan nggak ada masalah juga kata mereka, sama-sama sedekah. Yang penting dibagikan kepada fakir miskin ya Pak. Nah, itu dasar mereka. Katasadduk bil jildi wal lahmi, sama kayak mensedekahkannya dengan kulit dan daging ya. Kayak kulitnya disedekahkan, dagingnya sama mereka. Cuman bedanya sekarang dalam bentuk uang, kata mereka begitu. Cuman jumhur memang melarang apa ya? Jumhur melarang. Ya kita hindari lah pada dasarnya hal seperti itu. Kalau mau ini kulitnya di ini aja langsung dihibahkan atau dihadiahkan, itu sebagai solusi ya, sebagai solusi dari masalah yang sering terjadi ya. Pada lembaga, misalnya lembaga-lembaga tertentu, ya daripada nggak jelas juga peruntukannya atau enggak ini Pak ya. Akadnya dirubah ya, akadnya dirubah. Kemudian masalah berikutnya yang juga sering dipertanyakan adalah kurban digabungkan dengan akikah ya Pak Bu ya. Kurban digabungkan dengan akikah. Ini kurban terkait dengan akikah anak yang masih umur, memang sunnahnya diakikahkan ya Pak Bu ya. Bukan akikah dari orang dewasa. Kalau orang dewasa ya langsung aja kurban lagi Pak Bu. Tapi misalnya anak saya lahir di hari ke-7-nya itu bertepatan misalnya dengan hari raya Idul Adha. Nah, gimana hukumnya kalau seandainya kurban digabung dengan akikah, kemudian akikah dengan ini ya. Tapi kalau seandainya sudah dewasa, ya nggak usah ditanya lagi, langsung aja
korban. Akikoh sunnah. Sunnahnya itu pun di hari-hari yang masih kecil itu.